Simposium 6 kali ini akan dipandu oleh Dr. Husin Tamrin, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi sebagai moderator. Beliau adalah staf divisi gastroenterohepatologi ilmu penyakit dalam Dr. Sutomo, Surabaya. Kepada yang terhormat Dr. Husin Tamrin, kami persilahkan. Terima kasih, Panitia MGU ya, tahun 2021. Selamat pagi peserta webinar sekalian yang kami hormati, para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Saya Husin Tamrin, internis konsultan gastroenterohepatologi dari Sutomo. Saya senang dapat bertemu dengan sejawat sekalian di acara virtual simposium ini pada aplikasi Zoom ya, pada pagi hari ini. Semoga sejawat sekalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Webinar hari ini dibawakan atas kolaborasi antara AstraZeneca dengan Panitia Malang Gastroenterohepatologi Update tahun 2021 yang dalam kesempatan pagi hari ini telah hadir bersama kita dua pembicara pakar yang luar biasa, Dr. Rini Rahmawani Bahtiar, SPPT KGH, dan Dr. Bogi Pratomo, SPPT KGH. Selamat pagi, Dr. Rini. Selamat pagi, Dr. Bogi. Selamat pagi, Dr. Husin. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya berbagi ilmu ya pada pagi hari ini. Yang topik pada pagi ini adalah yang tadi disampaikan, yaitu untuk dua sesi pembicara, yang pertama Dr. Rini dan yang kedua adalah Dr. Bogi, di mana masing-masing pembicara ini nanti diberikan waktu untuk presentasi selama 30 menit. Ya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Dr. Rini dengan judul Get It Right, First Time Management of Non-Variceal Upper GI Bleeding. Kemudian akan dilanjutkan dengan Dr. Bogi Pratomo dengan judul GERD Management Symptom Based Diagnosis and Empirical PPI Therapy. Baik, beliau sekilas akan saya sampaikan kurikulum vitae dari kedua pembicara yang sudah sangat terkenal di Indonesia ini. Yang pertama Dr. Rini Bahtiar, di mana Dr. Rini Rahmawani Bahtiar ini lulus dokter umum dari Universitas Hasanuddin di tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan jenjang dokter spesialis, di mana lulus tahun 2009, dan saat itu langsung beliau melanjutkan ke jenjang konsultan, di mana beliau mendapatkan brevet konsultan gastroenterohepatologi tahun 2015. Pada saat ini beliau berposisi sebagai dosen atau pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, sementara untuk Dr. Bogi, beliau ini alumnus Universitas Brawijaya, dokter hukumnya, dan beliau melanjutkan untuk ke jenjang spesialis dan lulus tahun 2004 ya, dan mendapatkan brevet konsultan gastroenterohepatologi tahun 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Penyakit Dalam di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Baik, untuk menyingkat waktu, untuk sesi pembicara pertama, kita sambut Dr. Rini Rahmawani Bahtiar. Kami persilakan dengan waktu 30 menit. Terima kasih Dr. Husin. Saya izin, mohon maaf background-nya saya tidak pergunakan karena ada masalah, jadi saya memblurkan background-nya. Saya izin share screen, Dok.
Apa suaranya terdengar, Dok? Jelas, Apakah suaranya ini terdengar? jelas, suaranya Oh, jelas. baik, baik. Apa sudah tampak saya? Dokter ini hilang kah? Dokter Husin? Dok, Ya, Dok, Dok, suaranya sudah ya, terlihat. suaranya ya, belum Dok. Oh, sorry. Sudah terlihat, Dok? Ya, ini terlihat Dok. Ya. Terima kasih Dr. Husein atas perkenalannya tadi. Terima kasih semua panitia atas bantuannya, atas berkenannya untuk saya berpartisipasi di acara ini. Seperti tadi yang disampaikan Dr. Husein, saya akan membawakan suatu topik yang berkaitan dengan perdarahan saluran cerna atas non-varises. Sepertinya tidak tampak di situ ya dok ya, saya tidak bisa mengklik ini. Kelihatan Dok. Ini Dok. Tapi tidak bisa berpindah dok. Mohon teman panitia bisa Panitia ya. ini. Ya. Panitia tadi saya sudah kirimkan juga slide-nya, mungkin slide Bisa itu dipergunakan di sini. ditayangkan dari studio, nanti dokter ini tinggal menyampaikan ininya. Dokter ini bisa bantu mematikan video aja dulu dok, jadi mengurangi beban bandwidth-nya. Videonya boleh dimatikan dulu dok. Videonya dokter ini maksudnya, kamera untuk senternya dimatikan dulu. Ya. Ya, oke. Terlihat ya? Ya, terlihat jelas Dok. Silakan. Saya mohon maaf dok. Jadi seperti yang tadi disampaikan tadi, saya akan membawakan beberapa hal yang penting mengenai perdarahan saluran cerna bagian atas non-variceal. Nah, kenapa disebut Get It Right First Time Management of Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding? Ada dasar-dasarnya. Slide berikut. Ini disclaimer-nya. Slide berikut. Sebagai pendahuluan, slide berikut. Nah, kita ketahui bahwa non-variceal adalah suatu penyakit perdarahan saluran cerna atas akut yang penyebabnya paling sering atau paling terbanyak adalah non-variceal. Bila dilihat di jurnal-jurnal, itu tampak bahwa non-variceal dan yang variceal, perdarahan saluran cerna atas itu 5:1. Jadi ada 5 yang non-variceal dan ada 1 yang kasus yang variceal. Tetapi ini berkembang, ada yang 5:2, ada 5:3. Nah, kita bisa lihat bahwa meskipun non-variceal, tetapi dia mempunyai juga dampak terhadap morbiditas, mortalitas, ataupun dampak ekonomi akibat penyakit ini. Nah, di kasus emergensi gastrointestinal itu sendiri di Amerika, di 300 rumah sakit, termasuk salah satu penyebab yang paling umum menyebabkan seseorang masuk sebagai keadaan emergensi. Oleh karenanya, mengapa pada topik kali ini kita mengangkat apa manajemen pertama yang harus kita lakukan. Dan ini sangat penting berkaitan dengan hal-hal tadi yang disebutkan. Slide berikut. Epidemiologi daripada perdarahan saluran cerna atas non-variceal, insidennya 48 sampai 16 kasus per 100.000 populasi per tahunnya. Lebih banyak dialami oleh pria dengan umur yang lebih tua, ya, lebih dari 60% berusia 60 tahun. Dan dari 60% tersebut, 20%-nya berumur 80 tahun. Nah,
Angka kematian pada perdarahan saluran cerna ini berkisar 5 sampai dengan 14%. Dan mortalitas pada pasien ini bukan cuma hanya karena perdarahan dari lambung itu sendiri atau pencernaan saluran cerna atas, tetapi juga berkaitan dengan umur pasien. Makin tinggi umur pasien, maka angka mortalitasnya juga lebih tinggi. Demikian juga dengan pada saat masuk rumah sakit atau perawatan dengan keadaan hemodinamik yang tidak stabil. Demikian juga dampak adanya penyakit-penyakit komorbid yang berat ataupun yang mengancam jiwa. Slide berikut. Ini adalah etiologi yang bisa terjadi dari perdarahan saluran cerna atas non parisial. Di sini bisa kita lihat adalah peptic ulcer, kemudian penyakit-penyakit erosif, esophagitis, malarial tears, malignancy, ataupun vascular lesion yang lain. Dan ada beberapa persen, 3-19% tanpa lesi yang dapat diidentifikasi. Nah, Anda bisa lihat di variceal bleeding di sini, ada di urutan ketiga, ya, itu 4-20%. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa ternyata lebih banyak penyebab perdarahan saluran cerna atas itu yang sifatnya non-varices. Risk factor yang bisa terjadi perdarahan saluran cerna non-varices ini adalah infeksi Helicobacter pylori, penggunaan low dose aspirin, antiplatelet, dan non-steroid anti-inflammatory drugs. Slide berikut. Bagaimana perdarahan saluran cerna non-varices di Indonesia? Ada 4.154 pasien melakukan endoskopi di Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana 20%-nya ditemukan terjadi perdarahan saluran cerna atas, di mana pada data ini juga menampilkan yang tertinggi adalah ruptur varices esophagus, yaitu 33,4%, diikuti oleh perdarahan peptic ulcer sekitar 26,9%, dan tidak berbeda jauh dengan gastritis erosif, yaitu 26,2%. Slide berikut. Data di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, perdarahan saluran cerna bagian atas itu paling banyak disebabkan karena peptic ulcer, sekitar 31,8%. Demikian juga diikuti dengan ulkus di duodenum, sekitar 28,7%, dan yang ranking keempat, ya, urutan keempat, yaitu varices esophagus yang pecah, sekitar 13,8%. Data di Bali, yaitu dari Rumah Sakit Sangla, yang paling banyak penyebab daripada perdarahan saluran cerna atas adalah peptic ulcer, kemudian gastritis erosif. Slide berikut. Bagaimana mendiagnosa perdarahan saluran cerna non-varices ini? Ada gejala-gejala yang umum yang bisa kita ketahui, hanya dari gejala umum saja. Misalnya perdarahan hematomesis melena, ya, ataupun hematomesis sendiri ataupun melena sendiri. Tetapi ada juga gejala-gejala yang bisa muncul seperti hematokesia. Mengapa hematokesia bisa muncul? Seperti kita ketahui, hematokesia kita berpikir itu perdarahan saluran cerna bawah, tetapi bisa terjadi pada perdarahan saluran cerna atas. Kenapa? Karena perdarahannya cukup banyak sehingga tidak sempat bercampur dengan asam di lambung, sehingga perdarahannya berwarna segar. Nah, itu biasanya terjadi kalau darahnya lebih dari 1000 ml. Nah, gejala-gejala umum lainnya bisa terjadi, misalnya tidak stabilnya hemodinamik seperti rasa pingsan atau pingsan pada pasien, hipotensi postural, takikardi, sampai syok. Dan ada juga beberapa non-spesifik daripada gejala dan tanda yang dialami pasien, misalnya mual, muntah, nyeri ulu hati, fenomena vasovagal, sampai dengan pingsan, sinkop. Slide berikut. Bagaimana penata laksanaannya? Nah, kalau penata laksanaannya secara umum di emergency case seperti itu, kita tetap harus menilai A, B, dan C-nya. Pertama yang kita nilai juga adalah kesadaran. Bagaimana kesadaran pasien? Bila GCS pasien kurang dari 8, persiapkan pasien kemungkinan masuk ke koma.
Nah, hal ini tentu kita ketahui harus menjaga traktus respiratorius tetap berfungsi meskipun pasien dalam keadaan koma. Demikian juga dengan penilaian RW-nya. Ya, kalau RW pada pasien itu kita perhatikan apakah pasien saturasi, apakah pasien pernapasan baik, apakah pernapasan cepat, apakah ada distress respiratory, ataupun saturasi yang mulai turun dengan pemeriksaan alat-alat tertentu. Kemudian memeriksa juga hemodinamik status pasien. Misalnya kita lihat bagaimana nadi, tanda-tanda vital, tanda tekanan darah, kapilari refill-nya, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kita untuk menilai keadaan umum pasien. Slide berikut. Ya. Nah, manajemen secara umum di sini bisa kita lihat ada pre-endoscopic management, endoscopic management, dan post-endoscopic management. Manajemen sebelum dilakukan endoskopi sangat penting dalam hal ini evaluasi dan resusitasi hemodinamik pada saat pasien kita temui. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana pemberian transfusi, kapan diberikan, kemudian stratifikasi resiko pasien, bagaimana pemberian antitrombotik apabila pasien memang mengkonsumsi antitrombotik, apakah di stop, dilanjutkan, dan seterusnya. Kemudian pemberian proton pump inhibitor dan rekomendasi-rekomendasi lain nanti dijelaskan di slide berikut. Kemudian bagaimana dengan manajemen recording in progress. Bagaimana dengan manajemen endoskopinya? Ya, tentu di sini akan menilai bagaimana kapan endoskopi itu dilakukan. Saat yang tepat pasien tersebut dilakukan pemeriksaan endoskopi, apakah berupa diagnostik ataupun berupa terapeutik. Nah, kemudian post endoscopic management, di mana dalam hal ini setelah dilakukan endoskopi, apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut, perlu penata laksanaan lebih lanjut, bagaimana dengan proton pump inhibitor terapinya, apa perlu second look endoskopi, apakah ada kemungkinan recurrent bleeding, pasien harus dirawat di mana, kemudian dual antiplatelet terapi bagaimana, PPI co-terapi bagaimana, restarting antikoagulan terapi yang sudah dikonsumsi pasien, kapan bisa dikonsumsi kembali. Slide berikut. Nah, berikut adalah manajemen yang kita lakukan pada pasien dengan perdarahan saluran cerna yang disebabkan bukan varises. Biasa yang pertama dilakukan seperti tadi di slide sebelumnya adalah resusitasi dan stabilisasi daripada hemodinamik pasien. Kemudian menilai keparahan. Yang ketiga melihat, menentukan di mana site daripada perdarahan, ya, tempat perdarahan terjadi. Apakah perlu intervensi daripada endoskopi, kemudian mereassess severity-nya, ya, setelah tindakan atau setelah pemberian PPI, bagaimana treatment obat-obatannya, dan apakah ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Pada tabel sebelah kanan ataupun yang sebelah tengah ini menentukan kapan dilakukan endoskopi, apakah bersifat early, elektif saja, atau urgent, harus segera dilakukan. Dalam beberapa konsensus disebutkan 12 jam, ada juga yang menyebutkan 24 jam. Nah, di tabel sebelah kanan ini kita melihat kotak warna biru, bagaimana recognition, bagaimana resuscitation, bagaimana menilai risiko, bagaimana treatment yang diberikan pada pasien, apa perlu dirujuk atau pemeriksaan perlu dokter-dokter lain yang menilai, dan bagaimana mereview kembali penata laksana yang telah kita berikan ataupun pengobatan yang sudah diberikan pada pasien. Slide berikut. Nah, ini adalah step pertama yang tadi disampaikan berkaitan dengan sebelum dilakukan endoskopi pada pasien. Nah, pertanyaan kita yang paling pertama adalah resusitasinya pakai apa ya?
apa pakai pakai cairan apa, langsung dengan transfusi saja atau bagaimana. Resusitasi ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna akut dengan gejala seperti hematomesis, muntah seperti kopi, melena, dan adanya hemodinamik yang tidak stabil, dengan tujuan agar intravaskular hipovolemik bisa teratasi. Kemudian tisu perfusinya juga adekuat dan mencegah multi organ failure. Nah, tentu ada dua yang menjadi pemikiran kita, apakah bersifat restriktif atau agresif. Nah, restriktif maksudnya pemberian cairan itu sesuai yang hilang. Kalau agresif, kasih cairan, jangan sampai kurang. Tetapi kalau restriktif, memberikan cairan yang memang sudah hilang, jadi ada perhitungan. Nah, tipe daripada fluid cairan yang diberikan ada yang idealnya adalah kristaloid. Apakah kristaloid yang biasa atau yang balance, di mana di sini biasa digunakan NaCl 0,9% ataupun dengan RL. Meskipun pada ISGI 2021 tidak disampaikan dengan jelas atau belum pasti. Slide berikut. Tadi kalau yang di British Society dia menyampaikan pemberian 500 mili habis dalam 15 menit ya. 500 mili habis dalam 15 menit itu menjaga agar cairan tetap organ-organ masih bagus perfusinya dengan tidak ada hipovolemik yang berarti. Nah, berikut adalah bagaimana mengevaluasi dan resusitasi hemodinamik pada pasien. Bagaimana menilainya? Nah, kita bisa lihat di sini faktor-faktor yang dilihat, yaitu nadi, tekanan darah, pulsnya, presurnya, kuat kah, lemah kah, kemudian capillary refill, itu dilihat dalam second, detik, kemudian pernapasan, rate, kemudian urinnya, dan mental status. Tentu apabila keadaan jelek, tentu bisa menyebabkan pasien cemas, gelisah, atau bingung, confused, sampai masuk ke letargi misalnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa nadi sudah bisa kita anggap sebagai patokan. Bila lebih dari 100 kali per menit, itu kemungkinan sudah hilang 15-30% dari biasanya, yaitu sekitar 150 mili sampai 1.500 mili. Nah, ini adalah beberapa standar-standar yang bisa kita lihat. Platelet juga dapat diberikan tambahan kalau platelet count-nya itu kurang dari 50 kali 10⁴ per liter. Nah, juga direkomendasikan pemasangan nasogastric tube pada pasien-pasien bila ada gastritic tujuan untuk gastric decompression atau mencegah aspirasi atau mengevaluasi bleeding yang terjadi pada pasien. Slide berikut. Berikut bagaimana strategi transfusi pada pasien dengan perdarahan saluran cerna non-varisil. Nah, kita lihat bahwa pasien-pasien dengan histori adanya cardiovascular disease, maka perlu diperhatikan bahwa HB-nya kurang dari diberikan transfusi kalau HB-nya kurang dari 8 gram per desiliter. Di sini ada tandanya, liberal red blood cell transfusion strategy. Liberal itu artinya menjaga agar HB-nya itu tetap di atas 10 gram per desiliter. Berbeda dengan pasien-pasien yang tidak ada riwayat cardiovascular disease, di mana akan mulai transfusi kalau HB-nya kurang dari 7 gram per desiliter, dengan maksud ada restricted RBC transfusi strategi, di mana setelah diberikan transfusi, HB yang diharapkan 7-9 gram per desiliter, berbeda dengan yang ada histori kardiovaskulernya. Jadi diharapkan HB tetap 10, tetapi yang tidak ada cardiovascular disease, riwayatnya itu 7-9. Slide berikut. Nah, berikut adalah bagaimana menilai stratifikasi risiko pasien.
Nah, kita lihat, mungkin sudah biasa kita dengar adalah skor Glasgow Blackboard Scoring, di mana yang dinilai adalah faktor laboratori dan faktor klinikal. Nah, ini biasa direkomendasikan untuk negara atau daerah-daerah yang tidak memiliki sarana yang lengkap. Nah, ini bisa dipergunakan. Ada juga local scoring system, di mana di sini menggunakan 3 kriteria klinikal, kemudian 2 kriteria endoskopik. Dan ada juga AIMS65. Nah, ini merupakan singkatan daripada albumin, INR, mental, systolic blood pressure, 65-nya umur. Dia akan menilai masing-masing satu nilai dan nanti kita lihat di grafik. Nah, dengan penilaian-penilaian ini, stratifikasi risiko pada pasien ini, kita bisa menentukan apakah pasiennya low risk of rebleeding atau high risk of rebleeding. Nah, kalau high risk tentu otomatis kita harus melakukan atau merawat di ruangan yang mempunyai fasilitas yang cukup, yaitu ICU. Kemudian apabila pasiennya low risk of rebleeding, kita bisa merawat di perawatan biasa atau disimpan dirawat di emergency dulu atau dapat pulang atau rawat jalan. Nah, di beberapa konsensus daripada beberapa asosiasi tampak di poin ini merekomendasikan Glasgow Blackboard Score atau GBS, di mana kalau GBS-nya kurang dari 1, nilai 1, mempunyai risiko yang lebih ringan terhadap terjadinya bleeding, mortality, sampai penanganan yang diperlukan di rumah sakit yang bersifat intervensi. Jadi, pasiennya dirawat sebagai pasien rawat jalan. Slide berikut. Nah, kalau local scoring system, di sini mengestimasi risiko terjadinya bleeding dan mortality, di mana dengan nilai 0 sampai 2 itu good prognosis. Di sini kita lihat variabelnya, ada umur, ada shock, kemudian comorbidity. Tadi disampaikan ada 3 nilai klinik, kemudian ada 2 nilai endoskopik. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau umur kita nggak bisa rubah, comorbid juga bagaimana merubah ya, misalnya renal failure, ada hepatic failure, ada metastasis, itu mempunyai nilai atau skor yang tinggi. Tetapi kita bisa lihat di shock. Di shock ini skor, kalau tidak shock itu skornya 0, skor 1, pulsasi rate-nya lebih dari 100 kali per menit dengan tekanan darah yang normal. Dan ini merupakan indikasi yang saya kira bisa dapat dinilai untuk beberapa dari kita, meskipun tidak ada endoskopi, tetapi local score system ini tetap memerlukan penilaian endoskopik, di mana setelah melakukan endoskopi kita bisa melihat apakah ada lesi atau stigmata yang nampak, apakah ada peptic ulcer, dan kemudian stigmatanya apakah berupa dasar yang bersih atau masih ada perdarahan, spotting, dan lain sebagainya. Slide berikut. Slide berikut. Oke, ini Blackboard Scoring System yang tadi disampaikan dapat dipergunakan di daerah-daerah dan negara yang tidak memiliki sarana prasarana yang cukup misalnya. Karena kita lihat variabel yang bisa dinilai yaitu tekanan darah. Ya, makin turun rendah tekanan darah, makin besar poin yang diberikan. Demikian juga pemeriksaan urin dalam urium dalam miligram per desiliter, makin tinggi nilainya, makin tinggi poin yang didapat dilihat. Kemudian HB pada pria, makin rendah nilai HB-nya, makin tinggi poinnya. Demikian juga pada wanita. Kemudian nilai-nilai variabel yang lain yaitu pulse rate-nya, ya. Kemudian ada tidak milena, ada gangguan hepatik, kemudian ada gangguan jantung atau tidak, heart failure misalnya. Nah, tentu di sini akan ditotal dan ditentukan apakah pasiennya memerlukan intervensi atau tidak. Nah, skor yang lebih daripada 6 memerlukan intervensi endoskopik yang segera. Slide berikut.
Nah, ini tadi ya IMS 65. Nah, ini untuk melihat outcome selama di perawatan. Nah, ini berkaitan untuk memprediksi mortality selama di rumah sakit, kemudian length of stay, kemungkinan tinggal yang lama di rumah sakit, atau cost yang bisa timbul akibat perdarahan saluran cerna ini. Masing-masing bernilai 1 dan maksimum skornya adalah 5. Di grafik sebelah kanan kita lihat bahwa makin tinggi nilai skor, maka mortalitas rate-nya juga akan semakin tinggi. Slide berikut. Waktu kurang 5 menit. Baik dok, mohon maaf. Slide berikut. Ya, mungkin saya mempercepat saja bagaimana untuk pasien-pasien dengan mempunyai antitrombotic agent atau antiplatelet. Nah, tentu kita harus perhatikan apakah dia bersifat primary cardiovascular prophylaxis atau secondary cardiovascular prophylaxis. Nah, apabila dia primary cardiovascular prophylaxis, aspirin sebaiknya untuk sementara dihentikan. Kemudian kalau yang secondary itu sebaiknya aspirin tidak dihentikan. Ya, tidak dihentikan. Dan kalaupun sampai itu tidak dilakukan, nanti dilihat kembali. Kalau sudah diberhentikan, kita lihat diberikan kembali dalam 3-5 hari kemudian. Nah, tentu hal ini yang menjadi perhatian untuk kita semua, karena selama ini kita bila ada perdarahan saluran cerna non-variseal, kita langsung menghentikan aspirin. Jadi menentukan dulu apakah dia primary cardiovascular prophylaxis atau secondary cardiovascular prophylaxis. Bedanya apa? Kalau primary dia mencegah terjadinya berulang, ya. Oleh karenanya bisa dihentikan. Tetapi kalau yang secondary dia sudah pernah menderita kelainan tersebut dan bisa saja terjadi lagi, oleh karenanya tidak bisa dihentikan pemberian aspirinnya. Tetapi tentu hal ini semua tergantung dari kita di lapangan. Amannya sih kita akan melakukan konsul ke kardiologi. Dengan penilaian seorang ahli tentu kita bisa menentukan apakah obat-obat tersebut akan dilanjutkan atau dapat dihentikan untuk sementara. Slide berikut. Nah, demikian juga dengan antitrombotic agent yang dinilai adalah hemodinamik yang instabil. Ya, kalau memang dia hemodinamik instabilnya tidak ada, jadi stabil saja, stop diberikan vitamin K antagonis ya. Tetapi kalau ada hemodinamik instabil, kita memberikan dia low dose vitamin K, kemudian pilihan lain misalnya protombin kompleks konsentrat ataupun vasopressin plasma. Dan ini bukan merupakan dasar atau menjadikan kita tidak melakukan endoskopi apabila endoskopi itu perlu dilakukan. Jadi tidak ada alasan bahwa masih minum warfarin misalnya atau menggunakan warfarin, tapi tetap bisa dilakukan. Slide berikut. Nah, ini bagaimana PPI terapi ya, bahwa dalam keadaan asam itu agregasi trombosit terhambat. Oleh karenanya kita mau suasananya tidak asam selain tadi karena perdarahannya dan plasma koagulasi. Jadi kalau asam akan lisis. Jadi kita bentuk jangan dibentuk asam dengan cara pH akan dinaikkan. pH dinaikkan dengan target 6. Kita lihat slide-nya. Kenapa harus 6? Karena beberapa penelitian memberikan hasil bahwa dengan pH lebih dari 6, maka agregasi trombosit juga akan terjadi dan terjadi homeostasis. Dengan pemberian PPI itu diharapkan menetralisir asam lambung dan menyebabkan stabilisasi penutupan perdarahan pada luka di lambung. Slide berikut. Ini tadi saya sampaikan bahwa gastric acid dapat menghambat hemostasis pada perdarahan peptic ulcer. Slide berikut. Nah, ini pH lebih dari 6, maka disagregasinya 77%. Kalau pH-nya 7,7,
7,3, maka disagregatesnya 0%. Jadi dia hemostasis normal. Slide berikut, ini mungkin lebih jelas. Ya, koagulasinya normal. Kalau 6,0, lumayan sih 77%. Oleh karenanya kita mencari obat-obatan yang mempunyai kerja yang cepat menaikkan pH asam lambung menjadi lebih dari 6, kemudian bertahan di 6,0 tersebut atau lebih, dan mempertahankan keseimbangan tersebut agar terjadi penyembuhan daripada luka, misalnya itu karena peptide ulcer. Slide berikut. Saya kira ini bagaimana pH 4 dalam berapa jam, kemudian pH 6 dalam berapa jam, menentukannya, kemudian bisa bertahan sampai berapa lama. Nah, ini kita lihat manajemen daripada menghitung dengan pH intragastrik selama 24 jam. Slide berikut. Nah, yang direkomendasikan untuk pre-endoscopic management itu yaitu bisa diberikan erythromycin IV pada pasien-pasien tertentu ya dengan pertimbangan tertentu, dan saat ini tidak direkomendasikan pemberian somatostatin, acrylonitide ataupun nasogastrik, orogastrik, aspirasi lavage ataupun propilaksis endotracheal intubasi, tidak direkomendasikan. Slide berikut. Nah, ini kalau endoskopik terapi kapan early dilakukan untuk resusitasi, dengan harapan berkaitan dengan mortalitas mudah-mudahan menjadi lebih rendah selama perawatan rumah sakit, lebih rendah juga perawatan di rumah sakitnya dan kosnya juga. Nah, dipergunakan adalah klasifikasi Forest yang ditujukan untuk melihat dan menentukan penata laksanaan kita selanjutnya. Slide berikut. Nah, ini hampir habis. Iya, baik dok, mohon izin 5 menit lagi dok. Ya. Jadi ini adalah Forest 1A, 1B, kita bisa tahu 2A, 2B, dan 2C, kemudian 3. Makin tinggi nilainya dia makin baik karena clean base ulcer, jadi bersih, tidak ada perdarahan yang baru kalau Forest 3, jadi bekas. Tetapi bukan healing, belum healing. Nah, kita lihat di sini, slide berikut. Ya. Untuk yang Forest 1A, B sampai ke 2A itu adalah high risk, ya, persistent bleeding atau bisa terjadi recurring bleeding. Ini yang tadi kita sampaikan, bisa menentukan kapan pasien bisa pulang, kapan pasien harus rawat inap, kapan kita lakukan tindakan intervensi untuk pasien ini. Nah, ini kalau sudah lihat secara diagnostik endoskopiknya. Nah, biasanya kalau sudah dengan spooling atau osing, tentu kita melakukan intervensi endoskopik pada pasien ini. Nah, bagaimana yang 2B, yang ada dan clot, jadi gumpalan yang membeku atau bekuan yang melengket. Nah, endoskopi bertujuan di sini mengangkat adaran kuat itu. Tetapi perlu diingat bahwa kita harus standby di sini, mempersiapkan bahwa dia akan jadi osing kah, atau ada spurting kah, atau dia clean base ulcer. Jadi jangan mencoba memindahkan pot tersebut kalau kita tidak siap untuk menerima apa yang bisa terjadi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Forest 2C ataupun 3, nah ini termasuk low risk dari bleeding atau recurrent bleeding, bisa saja menjadi minimal untuk Forest klasifikasi pada pasien ini. Slide berikut. Oke, ini mungkin bagaimana endoskopi kita lakukan, minimal HB berapa dan seterusnya. Slide berikut. Slide berikut. Oke, ini tadi kalau aktif ya, kalau kita sudah melakukan endoskopi dan lihat ada aktif bleeding, visualnya kelihatan, kita endoskopik terapi dan dilanjutkan dengan PPI terapi intravenus, bolus, kemudian dilanjutkan dengan drips. Biasanya 72 jam sampai klinis juga membaik. Kemudian kalau ada adherent code, kita bisa memikirkan dua, apakah kita remove atau tidak remove. Tetapi beberapa konsensus mengatakan remove. Jadi dilanjutkan lagi dengan PPI terapi bolus, dilanjutkan dengan drips. Kalau ada clean base ya, jadi di Forest 3 misalnya,
tanpa melakukan endoskopik terapi, kita bisa lanjut dengan oral PPI terapi. Slide berikut. Nah, kalau ada persisten, ini ada tinggal 3 slide lagi kurang lebih. Nah, ini persisten, recurrent, refractory bleeding. Apa yang harus dilakukan? Kita lakukan topical hemostatic spray, ya, atau clip. Dan apabila bleeding itu masih ada setelah melakukan endoskopik hemostatik tadi, maka kita berpikir untuk merujuk untuk mengkonsul untuk melakukan transkateter angiografi embolisasi atau TAI. Nah, apabila TAI ini tidak ada atau tidak berhasil juga, maka alternatif lain yang bisa kita pikir adalah surgery. Slide berikut. Post endoscopic management dalam hal ini proton pump inhibitor terapi bagaimana? Diindikasikan high dose PPI ini diindikasikan pada pasien-pasien yang sudah menerima endoskopik hemostasis, baik pada pasien-pasien dengan Forest 1A, 1B, atau 2A, ataupun ada ulcer stigmata, misalnya ada renko tadi yang bekuan yang lengket tadi. Nah, caranya adalah PPI dibolus kontinu melalui infus 80 mg, kemudian diikuti dengan kontinus 8 mg per jam selama 72 jam post endoskopi. Dan dapat juga dilanjutkan setelah itu IV bolus diberikan 2 kali sehari. Slide berikut. Nah, ini bagaimana esomeprazol IT dengan olah regimen menekan bleeding selama 7-30 hari. Itu lumayan tinggi, 44% sampai 43%. Jadi tetap baik di 7 hari maupun sampai ke 30 hari. Slide berikut. Bagaimana kalau ada recurrent bleeding? Recurrent bleeding ini tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Slide berikut. Nah, kalau post endoscopic management, kita biasa memang harus melakukan biopsi untuk memastikan ada tidaknya Helicobacter pylori. Dan apabila ada, kita lakukan eradikasi. Bagaimana kalau negatif? Kita langsung main dipercaya, diobservasi, kemudian di retesting lagi. Kalau positif, diberikan eradikasi secepat mungkin. Nah, kenapa bisa retesting tadi? Kita ingat kembali bahwa PPI yang diberikan kepada pasien dalam dosis tinggi bisa menentukan nilai daripada hasil penelitian. Sudah habis. Iya, baik dok. Habis ini kesimpulan. Slide berikut. Ya, ini surgery-nya. Slide berikut. Oke, berikut adalah konklusinya. Slide berikut. Ya. Jadi saya harap mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan dok. Terima kasih dokter ini. Terima kasih dok. Atas pembawaan materi yang sangat jelas. Sayang waktunya yang memang terbatas. Ya maaf dok. Untuk topik selanjutnya, di mana akan disampaikan oleh Dr. Bogi Pratomo dengan judul GERD Management Symptom Based Diagnosis dan Empirical PPI Therapy. Waktu 30 menit dari sekarang ya, Dr. Bogi. Kami persilakan. Terima kasih banyak Bapak Moderator, Dr. Husin Tamrin. Selamat pagi, dokter ini. Selamat pagi para senior, sejawat sekalian, dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan. Terima kasih PT AstraZeneca untuk menyampaikan suatu materi. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Dr. Husin? Terlihat dok, terlihat. Suaranya juga jelas. Alhamdulillah, ya terima kasih. Ini sedang proses, oke. Jadi pada pagi hari ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan symptom based diagnosis and empirical PPI therapy untuk gastroesophageal reflux disease. Ini disclaimer saya, jadi materi ini dipresentasikan di MGU 2021 disponsori AstraZeneca dan saya tidak memiliki kepentingan finansial. Sebagai outline, yang pertama kita akan masuk di introduksi dan presumptive diagnosis dari GERD.
Ini kita sudah pahami bagaimana prevalensi global dari GERD. Kalau kita lihat di Asia Tenggara, tampaknya trennya dengan berjalannya waktu makin ke belakang, makin tinggi. Apalagi di era pandemi ini, nampaknya angka kejadiannya jadi lebih meningkat ya, karena dikaitkan dengan berbagai beban yang ditanggung oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, prevalensinya dikatakan sekitar 9,3. Ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan mungkin di beberapa negara seperti India, Taiwan, ataupun Jepang dan Australia. Sebetulnya apa itu GERD? Saya kira sejawat sekalian sudah sangat paham. Gastroesophageal reflux disease adalah suatu kondisi yang ditandai oleh kembalinya isi lambung ke daerah yang proksimal yang menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien dan juga komplikasi. Penyebabnya apa? Biasanya karena kemungkinan gangguan di sphincter ya, sphincternya lemah, tonus daripada sphincter yang menurun, adanya peningkatan tekanan daripada intragastrik, dan juga produksi asam yang meningkat. Di beberapa pasien didapati juga pengosongan lambung yang terganggu dan kemungkinan secara anatomi juga dijumpai adanya hiatal hernia. Jadi pasien-pasien yang mengalami keluhan ini merasa terganggu sehingga kualitas hidupnya pun terganggu. Dikatakan di sana pada gejala ringan yang terjadi 2 atau lebih dalam 1 minggu atau gejala sedang atau berat yang terjadi minimal 1 kali dalam seminggu itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu proses yang tidak menyenangkan dan mengganggu pasien, bisa dikatakan sebagai indikasi adanya GERD. Dengan adanya konsep daripada gangguan yang dirasakan tidak menyenangkan oleh pasien inilah kita bisa menghindari terjadinya overdiagnosis. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, definisi GERD itu adalah kembalinya asam lambung ke oesophagus atau ke bagian proksimal, termasuk di oral cavity, laring, atau bahkan sampai di paru. Kalau kita lihat bagaimana sih tampilan pasien-pasien GERD kita, jadi ternyata kalau kita lihat 60% dari pasien-pasien GERD kita itu walaupun keluhannya tipikal, tapi tidak dijumpai adanya injury pada mukosa. Jadi kalau dilakukan endoskopi itu normal. Ini yang kita sebut sebagai non-erosive reflux disease. Sedangkan yang 40% terbagi 2, yaitu esophagitis reflux, sekitar 30%-an, dan sisanya yang lebih berat adalah Barrett esophagus ya. Yang kita tahu ini adalah suatu lesi prekanker, di mana terjadi perubahan daripada epitel squamous ya, jadi berubah digantikan oleh kolumnar epitel pada esophagus bagian distal. Ini yang sangat mengganggu bagi pasien-pasien yang menderita GERD ya. Ternyata keluhan-keluhan tadi itu mengganggu fungsi fisik, mengganggu aktivitas fisik, menimbulkan nyeri yang mengganggu kerja dan kegiatan yang lain. Secara otomatis akan mengganggu vitalitas dan kesehatan secara umum. Pada akhirnya dia akan mengganggu fungsi sosial, jadi nggak masuk kerja, nggak suka ketemu teman, dan ini akan mempengaruhi emosi secara umum dan akhirnya mengganggu kesehatan mental sampai muncul depresi dan sebagainya. Ini yang membuat kita harus sangat mewaspadai dan melakukan terapi lebih awal untuk mencegah hal ini terjadi. Ini adalah suatu guideline dari World Gastroenterology Organization. Jadi dikatakan evaluasi daripada simptom yang muncul pada pasien-pasien GERD adalah kunci daripada diagnosis GERD ya. Jadi tidak perlu mengerjakan yang lain dulu, tapi evaluasi simptom adalah salah satu kunci utama. Jadi kita tahu bahwa reflux, keluhan reflux dan heartburn itu adalah gejala paling khas yang paling sering kita jumpai pada pasien-pasien GERD yang memiliki diagnostic value yang tinggi.
Jadi reflux symptom itu prevalensinya 48-91%, sedangkan heartburn antara 75-98% ya. Jadi dengan kedua simptom ini itu spesifitas dan sensitivitasnya sangat lumayan ya. Jadi 62% sampai 96% untuk spesifitas dan sensitivitasnya sekitar 30-76%. Dan bagaimana dengan beberapa agreement di internasional seperti konsensus Montreal ya, dikatakan bahwa pasien dengan simptom tipikal reflux dan heartburn dengan keluhan yang mengganggu pasien dapat didiagnosis sebagai GERD. Kemudian ACG juga menyatakan presumptif diagnosis dari GERD dapat ditegakkan dengan hanya melihat simptom tipikal heartburn dan reflux. Demikian juga dengan WHO ya, dikatakan adanya heartburn dan regurgitation symptom ini merupakan suatu kecurigaan untuk terjadinya GERD. Kita tahu GERD sendiri memiliki sindroma esofageal dan sindroma ekstraesofageal ya. Yang tadi typical reflux dan heartburn itu jelas sindroma simptomatik daripada esofageal ya. Yang nanti kalau terjadi komplikasi macam-macam ya, bisa esofagitis, reflux stricture, Barrett, dan akhirnya adenokarsinoma esofagus. Sedangkan yang tidak kalah penting untuk dipantau adalah sindroma ekstraesofageal yang sampai saat ini sudah confirm adalah sindroma batuk, laringitis, asma, dan erosi pada gigi yang memang terkait dengan reflux daripada asam ya. Dan ini saya kira kita juga harus berkolaborasi ya. Jadi ada beberapa kasus yang datangnya ke dokter paru, ke dokter THT dengan gejala-gejala ini. Sedangkan beberapa yang belum jelas seperti sinusitis, idiopathic pulmonary fibrosis, dan otitis media yang mungkin memerlukan pemantauan atau data yang lebih banyak. Bagaimana dengan atypical symptom ya? Jadi kalau kita menjumpai pasien-pasien dengan atypical symptom yang sudah diobati di dokter mungkin paru atau THT akibat atypical dan extraesophageal symptom mungkin tidak menunjukkan respon, ini juga harus kita pikirkan ya. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Dia dapat digunakan sebagai suatu kunci untuk menentukan atau menguatkan diagnosis dari GERD. Ini disampaikan di konsensus Indonesia 2013 bahwa atypical symptom, non-cardiac chest pain, upper abdominal pain, bloating, swallowing pain itu juga harus dipikirkan ya. Mungkin dia seringkali muncul sebagai satu-satunya simptom dari GERD, tapi tetap harus kita pikirkan ya. Kemudian Japanese Society of Gastroenterology Evidence-Based Clinical Practice Guideline itu juga menyampaikan ya. Jadi keluhan-keluhan ekstraesofageal ya seperti batuk kronis, asma bronkialis, discomfort dari faring dan laring, non-cardiac chest pain itu mungkin saja menjadi satu-satunya keluhan atau bisa saja juga muncul bersamaan dengan keluhan khas ini, tapi tetap harus menjadi satu pertimbangan untuk dipikirkan sebagai salah satu parameter untuk penegakan diagnosa GERD. Di Indonesia kita punya suatu alur ya. Jadi kalau kita mendapatkan suatu pasien yang datang dengan gejala reflux tipikal yang belum diinvestigasi, lakukan anamnesis, pemeriksaan GERD questionnaire, dan PPI test ya. Jadi mungkin apalagi dalam suasana pandemi ini kita bisa melakukan anamnesis lebih panjang, lebih banyak dengan mungkin menggunakan telemedicine ya, menggunakan WA call atau Zoom seperti saat ini bisa. ya. Cuma kan Kita kalau bisa dengan berikan questionnaire kepada pasiennya ya yang nanti dan kita bisa sebetulnya bisa, melakukan tapi PPI banyak test dokter yang dengan tidak memilih memerintahkan itu pasien atau karena memberikan TCD resep meningkatkan berat untuk badan sehingga obat nanti yang kita mengganggu berikan atau gunakan convenience untuk dari PPI test. pasien. Dari Bisa sini kita tahu ada dikombinasi alarm dengan simptom atau insulin tidak prandial ya. yang lain, jadi Kalau ada lebih alarm praktis. simptom jelas Basal bolus protokolnya harus langsung endoskopi. Bahkan kalau perlu lakukan pemeriksaan radiologi ya, beberapa foto radiologi, pemeriksaan pH-metri dan impedans manometri oesophagus bila diperlukan, bahkan sampai scintigraphy daripada gaster. Sedangkan bila tidak terdapat alarm simptom, tidak ada tanda bahaya, kita bisa memberikan terapi empirik selama 4 minggu, kita evaluasi dalam 2-4 minggu. Memang idealnya diberikan PPI, tapi
guideline masih memungkinkan pada teman-teman yang mungkin berada di wilayah-wilayah yang perifer, yang jauh, H2 antagonis masih bisa diberikan walaupun tentu saja efektivitasnya tidak akan sebagus PPI. Bila gejalanya persisten, ya langsung kita rujuk ke center yang memiliki alat endoskopi. Sedangkan bila membaik, stop PPI-nya, kalau dia muncul kembali, Anda bisa berikan terapi on demand, ya, diberikan kembali. Sedangkan bila ada relapse atau belakangan muncul alarm simptom, lakukan endoskopi atau pemeriksaan tambahan lain sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah GERD questionnaire, ya. Saya kira Anda semua sudah familiar dengan ini. Cuman saya ingin mengingatkan pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Ini seringkali kita lupa melihat, ya. Jadi sebetulnya pada pasien klasikal GERD, nyeri ulu hati bisa digantikan dengan 2 kali suntik. ya. Ini Kalau kita lihat, kalau dia tidak pernah mengalami keluhan nyeri ulu hati dan mual, justru kemungkinan GERD-nya akan makin besar. Sedangkan bila dia makin sering mengalami 2 keluhan ini, itu malah mengurangi nilai GERD-nya. Bila jumlah nilainya di atas 7, ya, 8 atau lebih, maka pasien ini kemungkinan adalah pasien GERD. Ini adalah rekomendasi daripada ACG, ya. Dia katakan di sini bahwa endoskopi tidak selalu diperlukan untuk diagnosis pasien-pasien GERD yang sudah menunjukkan suatu keluhan yang tipikal, ya, kecuali kalau memang ada alarm simptom atau risiko tinggi. Alarm simptomnya kita semua sudah tahu, disfagia, odinofagia, adanya perdarahan, anemia yang tidak jelas penyebabnya, berat badan yang turun dengan drastis, dan mual atau muntah yang hebat yang berulang-ulang. Biasanya juga ada tambahan risiko tinggi ini pada laki-laki, obes, ya, usia tua, dan dengan gejala yang mungkin sudah cukup panjang. Ini mungkin kita perlu pertimbangkan untuk segera dilakukan endoskop. Sedangkan ini adalah suatu algoritma yang diberikan oleh rekan-rekan di Jepang, ya. Kalau kita suspek ini GERD, maka kita evaluasi, ya, questionnaire GERD-Q, ya, dan PPI test. Jadi sama di Jepang yang mungkin pelayanannya sudah sangat sophisticated, di setiap desa, di setiap kecamatan ada endoskopi pun mereka tidak langsung semua di endoskopi, ya. Jadi selalu lakukan GERD questionnaire dan PPI test. Nah, nanti bila memang diperlukan dari clinical assessment didapatkan suatu data yang memungkinkan pasien ini memang perlu dilakukan endoskopi, baru kita lakukan endoskopi. Ini adalah hal-hal atau kondisi-kondisi yang harus kita waspadai, ya, kapan harus kita lakukan diagnostik tes tambahan. Jadi kalau diagnosinya nggak jelas, artinya meragukan, atau simptomnya atipikal, atau sudah muncul gejala-gejala yang berkaitan dengan komplikasi, atau pada pasien-pasien yang tidak menunjukkan respon yang cukup adekuat dengan pemberian terapi, atau keluhan atau gejalanya berulang-ulang dalam jangka waktu atau jarak yang pendek, atau pada pasien-pasien yang sudah memutuskan untuk mengerjakan anti-reflux surgery. Jadi pada beberapa kasus mereka mengambil suatu keputusan untuk lebih aman atau lebih cepat melakukan suatu operasi anti-reflux. Ini adalah diagnostik tes untuk GERD, ya, endoskopi ada di tempat yang paling pertama. Setelah itu kita lakukan ambulatory pH monitoring, esophageal manometri, impedance test, dan mungkin barium swallow. Tapi barium swallow rasanya sudah tidak banyak dikerjakan, yang 4 yang di atas ini. Tapi yang mulai 2, 3, dan 4 ini tidak semua center punya, ya, mungkin harus ke RSCM, sedangkan endoskopi populasinya lebih banyak di Indonesia. Yang berikutnya kita masuk ke guideline pemberian empirical PI. Jadi guideline yang disampaikan oleh ACG pada presumptive diagnosis daripada GERD dengan typical symptom heartburn dan regurgitasi itu memang disarankan untuk memberikan empirical medical therapy dengan PPI. Hal yang sama diadopsi oleh konsensus di Indonesia. Dan dari data yang ada di Amerika, ini ternyata sensitivitas dan spesifitas daripada empirical terapi PPI itu cukup tinggi, ya. Ini contohnya menggunakan esomeprazol 40 mg per hari selama 2 minggu, didapatkan sensitivitasnya 87,7% dan spesifitasnya 73%.
Cuman harus hati-hati karena apa? Ternyata pada praktek di lapangan ada limitasi yang harus kita pikirkan ya. Jadi pada pasien-pasien yang tidak memberikan respon terhadap terapi empiris PPI itu jangan serta-merta langsung dianggap bukan GERD ya. Karena kita harus melihat banyak faktor yang mungkin mempengaruhi hal ini. Kalau terapi empiris tidak efektif atau memiliki hasil yang negatif, kita memang harus segera melakukan endoskopi. Karena bisa saja penyebabnya ini ada bermacam-macam. Salah satu yang paling sering adalah terapi supresi asam yang terlalu rendah. Ya, tapi asam yang terlalu rendah, kurang adekuat ya. Jadi tidak cukup mampu untuk menekan asam. Di samping itu bisa saja simptom ini bukan disebabkan oleh reflux daripada gaster, tapi mungkin ada kelainan lain, mungkin kelainan paru, kelainan jantung, kelainan otot yang menimbulkan keluhan mirip dengan reflux oesophagus. Sedangkan di hal yang lain juga kemungkinan yang reflux itu bukan asam. Kita kenal ada bile reflux ya, juga ada non-acid reflux. Ini juga harus dievaluasi dengan pemeriksaan tambahan. Waktu kurang 5 menit. Ya, terima kasih dok. Saya kira sudah hampir. Jadi empirical therapy membutuhkan PPI yang cepat dan poten agar kita bisa mendapatkan hasil yang adekuat ya. Jadi dengan pemberian supresi asam yang cukup kuat itu akan meningkatkan diagnostik hasil diagnostik yang lebih bagus dan akan mengakibatkan diagnosis yang akurat. Yang berikutnya adalah data-data mengenai terapi empirik yang berikut akan kami sampaikan yang dikerjakan oleh obat-obat PPI, salah satunya adalah esomeprazole. Ini adalah suatu penelitian di China, National Multicenter Study, ya di China oleh Profesor Zhou. Jadi beliau mengerjakan hampir 900 pasien, diberikan esomeprazole treatment selama 2 minggu. Ya, jadi diberikan 20 mg 2 kali sehari selama 2 minggu. Dan didapatkan perbaikan daripada simptom GERD-nya itu mencapai 85,3%. Sedangkan ini masih dari studi di China, diambil sekitar 300 pasien, diberikan pengobatan dengan esomeprazole selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan sampai 8 minggu. Pada 2 minggu pertama sudah didapatkan 96% kepuasan daripada pasien yang mendapatkan obat, dan bila dilanjutkan sampai 8 minggu hampir sudah 100% ya pasien menunjukkan respon perbaikan dari keluhan. Ini juga perbandingan daripada esomeprazole dikomparasi dengan beberapa PPI yang lain, dalam hal ini Lanso, Panto, dan Rabe ya. Dikerjakan pada 141 pasien, dikerjakan oleh Profesor Ross dan Miner. Di sini kita bisa lihat bahwa pada hari pertama pemberian esomeprazole, kemampuannya menjaga intragastrik pH lebih dari 4 tampaknya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dengan lansoprazole mungkin tidak bermakna secara signifikan, tapi dibandingkan dengan Panto dan Rabe nampaknya hasilnya cukup adekuat, terutama bila dikomparasi dengan pantoprazole. Sedangkan bila diteruskan sampai hari kelima dengan standar dos, nampak esomeprazole bisa mempertahankan intragastrik pH di atas 4 lebih unggul dibandingkan Rabe, Ome, Lanso, dan Panto. Ya. Jadi ini menunjukkan poten dan long lasting acid suppression ya dari esomeprazole di samping kecepatannya tadi pada hari pertama. Dan juga nampaknya semua pabrik obat saat ini berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi terbaru. Di antaranya yang sekarang dikembangkan juga adalah yang disebut dengan multi-unit pellet system, di mana ini membuat obat itu jadi lebih cepat diintegrasi di lambung, ya. Dia juga dilindungi dari kerusakan akibat yang ada sampai saat ini berupa pemberian eritropoietin penyerapan dalam bentuk yang uniform dan bisa digunakan oleh semua pasien. Jadi karena ini bisa
diencerkan di pemberian dalam bentuk air atau IV dimasukkan lewat ataupun airan nasogastric dialisa tube dan di samping, digunakan lewat mulut seperti biasa. Sebagai kesimpulan atau summary, Bapak Moderator dan hadirin peserta sekalian, jadi diagnosis presumtif dari GERD dapat ditegakkan dengan melihat simptom heartburn dan reflux. Tapi tentu saja ini harus didapatkan dari suatu proses anamnesis yang teliti ya, karena kita tahu pasiennya mungkin sosial ekonomi dan pendidikannya tidak selalu sama. Jadi ini mungkin dibutuhkan komunikasi yang lebih intens ya. Kemudian pada pasien-pasien yang kita duga GERD, disarankan untuk memberikan terapi PPI secara empiris ya. Ini didukung oleh berbagai guideline di tingkat internasional maupun domestik ya. Jadi diberikan PPI selama 1 sampai 2 minggu. Kemudian baru kita evaluasi responnya. Dan karena kita membutuhkan suatu PPI yang kuat, yang cepat, yang memiliki penekanan acid yang cukup panjang, kita mungkin bisa memperhitungkan esomeprazole sebagai salah satu kandidat. Dengan data-data yang sudah saya sampaikan tadi, memberikan suatu perbaikan pada gejala GERD pada 85,3 pasien dan memberikan rasa nyaman pada pasien sampai 96%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Logi Pratomo SPPD KGIH atas pembawaan materi yang sangat bagus ya, luar biasa. Baik, untuk menyingkat waktu, kelihatannya banyak penanya ini ya, untuk kedua pembicara ini, yang mungkin bisa ada beberapa penanya yang pertanyaannya sama ya, misalnya dari Dr. Rahmantio Adi dari Surabaya sama Dr. Gia Pratama ya. Untuk dokter ini mungkin ya. Pertama untuk dokter ini yaitu bagaimana cara membedakan tentang variceal bleeding dan non variceal. Terima kasih dok, Dr. Rahmantio Adi dari Surabaya ya. Sama ada Dr. Gia Puskesmas, ini sama pertanyaannya. Oh iya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya dok. Memang menjadi suatu pertanyaan buat kita bersama. Bagaimana membedakan ini variceal atau bukan variceal? Kita nggak lihat, kita belum endoskopi. Darahnya sama-sama, ada hematemesis, ada melena, kadang-kadang hematis melena. Nah, tentu yang menjadi dasar adalah kita perhatikan variceal itu, varices esophagus itu bisa muncul karena apa? Salah satunya adalah karena sirosis bisa terjadi ya, gangguan daripada hati menyebabkan adanya pelebaran dari pembuluh darah, salah satunya di esophagus. Nah, mungkin kita mencari dulu dengan anamnesis, kita bisa bertanya apakah ada gangguan hati gitu dulu, ataukah ada dengan melihat adakah tanda-tanda dari gangguan hati pada pasien tersebut. Yang ketiga, dari pemeriksaan darah rutin kita bisa lihat rata-rata gangguan orang-orang dengan gangguan hati, fungsi hati atau masuk ke sirosis ada yang khas, misalnya trombositnya rendah. Ya, kita bisa lihat tanda-tanda dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita bisa lihat spudernevi, kita bisa lihat mungkin saja ada asitas, mungkin saja albumin rendah dan seterusnya. Dan memang tidak mungkin melakukan pemeriksaan langsung melakukan bahwa ini langsung non variceal. Mungkin tidak langsung seperti itu, tetapi bisa kita duga dengan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Adapun tanda misalnya perdarahan ini ada yang berbusa, darahnya hitam, tidak sama atau tidak signifikan. Yang bisa kita bedakan hanya muntah darah dan batuk darah. Itu pun kadang-kadang pasien kalau di anamnesis menyampaikan, saya batuk darah dok, padahal dia mual, keluar muntah, tetapi disampaikan ke dokternya batuk darah dok. Langsung tulis diagnosa TB gitu. Jadi tentu itu dulu yang diperhatikan. Jadi saya kira begitu dok, untuk membedakan variceal dan non variceal. Baik, terima kasih dokter ini. Mungkin ya untuk dokter Bogi ya, biar
seimbang ya. Nah, nanti masih banyak untuk dokter ini juga untuk dokter Bogi, tapi saya yang ini banyak ya ditanyakan itu untuk PPI dok. PPI kenapa jarang digunakan dari dokter anonim ya? Ini kenapa misoprostol jarang digunakan untuk tata laksana GERD? Kemudian ada juga dari anonim, apakah kombinasi PPI dengan mukosa protektor atau PPI dengan H2 reseptor blocker yang direkomendasikan untuk tata laksana GERD ini? Ya, terima kasih untuk sejawat yang bertanya. Memang misoprostol ini adalah suatu penghambat prostaglandin yang sebetulnya cukup poten ya, tapi nampaknya belakangan sudah jarang dipergunakan di gastroenterologi, justru malah mungkin banyak digunakan oleh teman-teman di obstetri ginekologi ya, karena mungkin walaupun dia mampu dikatakan mengurangi asam ya, tapi secara patofisiologi dan efek sampingnya itu lebih banyak dikeluhkan oleh pasien, sehingga memang di guideline pun tidak ada pemberian misoprostol untuk GERD ya. Jadi memang terapi pilihannya adalah PPI. Di samping juga tadi pertimbangannya, kalaupun kita tidak punya pilihan, misalnya mau menekan asam dan memperbaiki mukosanya dengan memberikan misoprostol, itu efek sampingnya juga harus kita evaluasi, karena biasanya stopnya karena efek samping yang dikeluhkan oleh pasien, diare dan sebagainya. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Dr. Husin. Kemudian yang kedua mengenai kombinasi ya, Dr. Husin ya. Jadi pemberian mukoprotektor ini juga mungkin tergantung kondisi ya. Artinya pada kondisi GERD sendiri justru kita lebih banyak mungkin menggunakan misalnya pilihannya seperti prokinetik yang digunakan untuk mempercepat pengosongan lambung atau meningkatkan peristaltik daripada saluran cerna bagian atas dengan harapan lebih cepat turun asamnya. Jadi pemberian mukoprotektor itu mungkin saja bisa dipertimbangkan kalau terjadi katakan seperti erosif osifagitis ya, itu mungkin masih ada tempat untuk di sana, walaupun sebetulnya tetap terapi utama di berbagai guideline adalah pemberian PPI. Mengenai pemberian H2 antagonis atau H2 blocker, saya kira ada tempat ya. Jadi memang kita seringkali mengkombinasikan PPI dengan H2 blocker, terutama pada kasus-kasus bila ada keluhan pada malam hari. Jadi seringkali pasien-pasien GERD itu mengalami nocturnal acid reflux yang sangat mengganggu, menimbulkan sesak dan membangunkan dia dari tidur. Jadi seringkali kita berikan kombinasi dengan H2 blocker pada malam hari, dan ini nampaknya memberikan kenyamanan untuk pasien, sehingga pada beberapa guideline ini direkomendasikan. Mungkin sementara itu dari saya, Dr. Husin, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bogi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari sejawat sekalian. Untuk dokter ini nih, kembali lagi untuk dokter ini ada beberapa pertanyaan yang sama, baik dari dokter Tukita dari Surabaya, dari dokter Sadono dari Lawang, ada dokter Roji Tanjung Pinang juga. Ini mengenai adakah tempat untuk pemberian Adona. Dan selanjutnya dari dokter Wijanarko, penyakit dalam ya, SPPD, itu jika pasien-pasien yang sudah mendapatkan vitamin K antagonis dokter ini atau anti platelet, kemudian menjalani endoskopi, hasilnya Forest 2 atau 3, apakah anti platelet dilanjutkan setelah berapa lama atau harus di-stop? Baik, mungkin dua pertanyaan itu dulu. Baik, makasih dokter pertanyaannya. Jadi memang kita harus lebih melihat ke depan untuk pasien-pasien. Selama ini saya sering melihat perdarahan udah masuk Adona, udah masuk asam tranexamat dan lain sebagainya. Dari konsensus dari yang kita pakai ini kan biasanya ada dari Eropa, ada dari Amerika,
ada yang dari Asia Pasifik dekat dengan kita, dan konsensus kita sendiri yang memang sebaiknya nanti direvisi lagi 2012 terakhir. Nah, dari semua ini tidak menempatkan adona ataupun karbasokrom ya atau asam tranexamat sebagai penghenti pendarahan untuk perdarahan saluran cerna atas non-farisel. Tidak memberikan tempat untuk hal tersebut. Memang berdasarkan patofisiologinya, tentu sesuai dengan patofisiologi bahwa perdarahan itu terjadi karena adanya mungkin saja karena ulkus, bisa karena erosi, bisa karena lesi yang tidak terlihat, bisa karena hal-hal yang lain, misalnya malignansi. Tentu pengobatannya berdasarkan penyebab daripada perdarahan tersebut. Nah, kalau yang ditanyakan berikutnya adalah apabila dia sudah mendapatkan antagonis vitamin K dan setelah di endoskopi terdapat ulkus dengan Forest 2 dan 3, maka apakah obat tersebut menjadi diberhentikan? Sesuai dengan bagan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita harus menilai apakah penggunaan obat tersebut bersifat profilaksis sekunder atau profilaksis primer. Kalau pasiennya itu sudah pernah mendapatkan serangan jantung, stroke, dan mencegah jangan sampai terulang kembali yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya, maka pengobatan dari obat-obat tersebut menurut konsensus tetap dilakukan. Kecuali pada pasien yang hanya sekedar mencegah, belum pernah mendapatkan terapi seperti yang kita lakukan tadi. Nah, itu bisa dihentikan. Tetapi sebenarnya dok, pada kesimpulannya adalah kita sebagai dokter yang langsung berhadapan dengan pasien, penilaian itu tidak hanya berupa angka saja, tetapi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, melihat dan menilai pasien secara komprehensif adalah penentuan dari kita sendiri karena melihat langsung apakah obat tersebut dapat memperberat atau tidak menjadi masalah, itu adalah sebenarnya tergantung juga dari kita. Dan konsensus merupakan patokan awal kita bertindak aman untuk pasien tersebut. Saya kira demikian, dokter. Terima kasih, dokter ini. Kemudian bisa menjawab pertanyaan dari dokter Winarko ya, SPPD. Baik, untuk dokter Bogi ini, saya ada penanya yang sama, anonim terus untuk dokter Bogi ini. Bagaimana penggunaan PPI pada pasien yang mengalami pasca COVID atau long COVID? Apakah ada perbedaan dok untuk pasien-pasien ini? Dan kapan bisa dilakukan pemeriksaan endoskopi pada pasien long COVID ini, mengingatkan pasca ini tuh swab PCR dari nasofaring negatif, namun dari jurnal-jurnal memang mengatakan dari GA-nya itu dari fesesnya masih bisa terdeteksi, bahkan sampai waktu lebih dari 30 hari. Bahkan ada jurnal yang sampai 3 bulan, diduga 3 bulan pun masih positif. Bagaimana itu, Dokter Bogi? Mungkin bisa jawab pertanyaan dari sejawat. Terima kasih Dr. Husin dan sejawat yang bertanya. Saya kira ini topik yang aktual pada saat ini. Jadi pada prinsipnya pemberian terapi PPI baik pada kondisi normal maupun pada kondisi COVID saya kira sama ya. Semua tergantung indikasi ya, tergantung indikasi, keperluan pasien, dan juga kita pertimbangkan untuk tidak memberikan terapi terlalu panjang bila memang sudah ditemukan atau sudah dijumpai adanya perbaikan ya, karena kita tahu bahwa walaupun belum terkonfirmasi secara jelas ya, banyak hal-hal yang dikaitkan dengan efek samping penggunaan PPI jangka panjang. Jadi selama memang itu rasional, ada dasar yang kuat, silahkan kita berikan pada pasien-pasien long COVID ya. Di samping itu juga mungkin terapi-terapi non farmakologisnya juga harus dioptimalkan dulu ya, karena kita tahu pada pasien-pasien yang pasca COVID atau mungkin menjadi long COVID itu kan tidak hanya kondisi secara fisik, tapi secara psikologis juga terjadi suatu gangguan yang sangat berat. Jadi ini juga perlu ada upaya untuk mengatasinya. Ya, jadi
kita juga harus evaluasi yang lain. Jadi bukan hanya medical drug treatment, tapi juga faktor-faktor yang lain harus dievaluasi. Kemudian mengenai endoskopi, terus terang kita mendapatkan banyak pasien juga yang bahkan setelah beberapa minggu isolasi mandiri pun swab PCR-nya ada yang masih positif ya. Kemudian tadi juga disampaikan ada kasus yang walaupun swab PCR-nya negatif tapi ternyata sampai 1-3 bulan masih dijumpai. Ya sebetulnya pada pasien-pasien ini kembali lagi pada indikasi ya. Jadi kalau saat ini kita sepakat bahwa kita sangat selektif untuk mengerjakan endoskopi. Karena apa? Karena prioritas pertama adalah menyelamatkan tenaga kesehatan. Ya, artinya apa? Kalau nanti dokter Husin atau saya terlalu agresif mengerjakan endoskopi tanpa preparasi yang bagus, otomatis nanti tertular, kita akan kesulitan ya, karena begitu di kotak karena positif nggak bisa kerja, justru pelayanan akan terbengkalai. Di samping itu kalau memang dibutuhkan harus endoskopi silakan, tapi dengan menggunakan protokol yang benar-benar sesuai saran dari organisasi-organisasi endoskopi internasional dan regional. Ya artinya dengan melakukan persiapan, menggunakan APD yang sesuai, kalau memang diindikasikan kita bisa melakukan endoskopi kapan diperlukan. Jadi memang case by case ya Dr. Husin. Saya kira seperti itu mungkin gambaran secara umum. Terima kasih Dr. Husin. Terima kasih Dr. Bogi. Mudah-mudahan bisa memuaskan penanya tadi ya. Mungkin karena waktu ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Dr. Rini mungkin ini ya. Ada dari Dr. Fikri Gorontalo. Mungkin yang lainnya bisa dijawab nanti personal ya. Ini menarik menurut saya karena pertanyaannya berapa lama pemakaian drip PPI itu tadi dok? Seandainya PPI itu kan jarang kalau di daerah itu, apakah bisa digantikan dengan H2 blocker? Bagaimana peran PPI untuk GI bleeding ini bisa tidak digantikan dengan H2 blocker? Mungkin itu yang saya tangkap maksudnya. Baik dokter. Ya. Saya kira memang ini jadi kendala kita ya kalau di beberapa daerah tidak tersedia PPI, golongan PPI. Sedangkan kita ketahui bahwa target kita dalam penata laksanaan perdarahan saluran cerna atas, dalam hal ini non-varicel, adalah mendapatkan pH yang lebih dari 6. Maksudnya apa? Supaya dalam suasana yang tidak asam itu atau tidak terlalu asam itu, karena normalnya kan 2. Nah, kalau tidak terlalu asam itu diharapkannya tentu ada perubahan hemostasis yang bisa terjadi, koagulasi yang bisa terjadi dengan baik. Tadi sudah ada bagannya bahwa pH di atas 6 itu yang optimal. Jadi sebenarnya ada obat apa yang bisa menaikkan pH itu? Ya iya. Cuman seperti kita ketahui bahwa H2 reseptor antagonis itu tidak seperti PPI dalam menaikkan pH. Nah, sedangkan kita kan berpacunya dengan waktu. Ya, kita harapkan pH-nya itu naik, suasana asam di lambung itu turun, apalagi pada keadaan-keadaan pasien yang tidak dilakukan endoskopi. Jadi kita tidak jelas ini lukanya sebagaimana, kita tidak tahu dalamnya, kita tidak tahu berapa banyaknya, kita tidak tahu lokasinya, kita tidak tahu keparahannya. Jadi tentu dengan optimal pengobatan dengan pH diharapkan sesuai dengan patofisiologi tadi, menghindari hal-hal yang menyebabkan pH tersebut turun-turun dan keadaan asam terus, nah tentu itu menjadi masalah. Nah, sekarang kita balik ke konsensus. Kalau konsensus memang tidak merekomendasikan H2 reseptor antagonis sebagai penurun asam, dalam hal ini memang menurunkan tetapi dia tidak memblok asam. Jadi dari konsensus tidak menyarankan. Nah, sekarang kita kembali berapa lagi. Lamanya itu dok? Oh ya, untuk dripnya itu. Iya. Jadi kalau di drips itu awalnya ada 80 mg bolus, kemudian dilanjutkan 8 mg per jam, dievaluasi selama 72 jam. 70. Nah, bagaimana itu kalau 72 jamnya itu masih ada perdarahan? Ya, nah itu yang menjadikan kita untuk lebih menilai lagi. Nah, itu ada yang disebut second
second look. Kalau memang sudah pernah di endoskopi, kita sudah tahu loh masih berdarah dan lain sebagainya, itu bisa second look. Tetapi untuk yang belum dilakukan endoskopi, maka berikutnya adalah kita sebaiknya melakukan endoskopi karena perdarahan terus, ya mungkin ada hal yang lain. Nah, itu tadi 80 mg ditambah dengan 8 mg per jam selama 72 jam. Baik, terima kasih dokter ini. Baik, sahabat sekalian yang saya hormati, tidak terasa kita sudah hampir sampai pada penghujung waktu. Mungkin ada beberapa sejawat yang belum bisa dijawab pertanyaannya. Ada Dr. Robi dari Pekanbaru yang terkait CKD itu ya dok. Mungkin nanti bisa personal dijawab dan beberapa sejawat yang lain. Sebelum saya tutup, saya resume apakah ada pesan khusus dari pembicara dokter ini maupun Dr. Bogi terhadap peserta kali ini, dok. Ya mungkin dari saya pesan saja bahwa jangan lupakan penggunaan GERD questionnaire dan PPI test, dan pilihlah PPI yang cukup poten supaya hasilnya bisa memberikan manfaat untuk pasiennya. Terima kasih, dokter. Terima kasih ya, dokter ini. Ya, dari saya bahwa penata laksanaan yang baik dan cepat pada perdarahan saluran cerna atas non-varisial itu sangat perlu. Dengan demikian, maka menekan morbiditas maupun mortalitas daripada pasien. Saya kira demikian, dok. Terima kasih. Terima kasih, dokter ini, dokter Bogi. Baik, sebelum saya tutup, saya resume singkat ya, saya berusaha untuk singkat, bahwa yang perdarahan upper GI bleeding ini, yang tadi disampaikan dokter ini, tata laksana adalah nomor 1, pertahankan hemodinamik. Hemodinamik stabil. Nah, yang kedua, tahapan kedua, yang primary treatment ya, itu menghentikan perdarahannya. Dengan apa? Untuk sesuai guideline tadi sudah dijawab dari beberapa penanya tadi juga bahwa menggunakan PPI. PPI dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pH di atas 6. Dengan tujuan, dengan pH yang naik di atas 6 itu, platelet bisa bekerja dengan baik. Dengan pH di bawah 6, platelet tidak bisa bekerja, maka bleedingnya akan terus berlanjut. Dan itu rekomendasinya untuk kelas A. Dan PPI yang disarankan dari tadi monitor yang disampaikan dari presentasinya, di antara beberapa PPI itu ada keunggulan dari golongan esomeprazol dibandingkan yang lain itu, yaitu tahapan pencapaian pH di atas 6 itu lebih cepat dibandingkan PPI golongan yang lain. Sementara untuk Dr. Bogi ya dari GERD itu tata laksananya sama, yaitu selain modifikasi non farmakologis yang tadi disampaikan yang belum terjawab ya untuk dari beberapa penanya yang mungkin bisa dijawab secara pribadi Dr. Bogi, bahwa selain non farmakologis terapi utama yang direkomendasikan adalah PPI 2 kali sehari selama 2 minggu ya. Dengan tesnya sebetulnya endoskopi itu lini kedua karena masih ada GERD questionnaire, kita sama mengedepankan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik ya Dr. Bogi. Endoskopi mungkin untuk menentukan derajat ABCD-nya itu. Dan PPI di sini sama yang itu tadi dari tayangan itu disampaikan beberapa PPI dari golongannya baik esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol dan sebagainya. Ternyata esomeprazol ada keunggulan dibanding kelompok yang lain dalam meningkatkan pH atau memblok dari produksi asamnya. Demikian mungkin tambahannya tadi yang disampaikan Dr. Bogi bahwa golongan prokinetik bisa ditambahkan dibanding golongan mukoprotektor. Jadi rekomendasinya betulnya PPI dan golongan prokinetik ya lebih diutamakan. Demikian apa yang bisa saya simpulkan dari topik pada siang hari ini. Karena waktu saya kembalikan lagi kepada panitia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Aplaus buat kedua pembicara kita pagi hari ini, Dr. ini Rahmawani Bakhtiar SPPT KGA dan Dr. Bogi Prabowo SPPT KGA. Terima kasih atas ilmu yang disaringkan kepada sejawat kita sekalian. Terima kasih.
Nah, plus untuk Terima kedua kasih, Dr. pembicara. Husni. Iya. Terima kasih, Dok.